Acara ini dipersembahkan oleh sebuah rumah warga roboh akibat hujan dan angin kencang. Jaksa tidak hadir, sidang pra-peradilan Lanyala Mataliti ditunda. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Aris Setia dapat kembali menjumpai Anda dalam Jatim Today edisi Rabu 30 Maret 2016. Selain dua berita menarik tadi, sejumlah berita lainnya dari Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut Jatim Today selengkapnya. Cuaca ekstrim dalam 2 minggu terakhir dirasakan para nelayan. Dua perahu nelayan asal Tuban pecah diterjang ombak saat melaut. Kerusakan perahu nelayan mengakibatkan kerugian hingga 40 juta rupiah. Beginilah kondisi perahu milik Wasiran dan Ainur Rofik, warga desa Boncong, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Kondisi perahu nelayan rusak parah di bagian depan dan tengah, bahkan nyaris terbelah. Kedua perahu tersebut rusak diterjang ombak setinggi 3 meter. Beruntung saat kejadian, kedua korban tidak sampai tenggelam karena ditolong perahu nelayan lain hingga akhirnya bisa dievakuasi ke pantai. Akibat insiden ini, kerugian akibat kerusakan dua perahu diperkirakan mencapai 42 juta rupiah. Kejadiannya di pinggir. Ketika itu kan di pinggir kan ada ombaknya yang sangat besar sekitar kurang lebih tingginya mencapai 3 meteran. Untuk kerugiannya, untuk yang ini kan miliknya Bapak Ainur Rofik, itu sekitaran ditaksir ada kerugian barang 17 juta. Akibat cuaca buruk di tengah laut, para nelayan yang terlanjur melaut terpaksa memutar balik ke pantai. Belum diketahui sampai kapan kondisi cuaca membaik hingga para nelayan bisa kembali melaut. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media, melaporkan. Sementara itu pemirsa, cuaca ekstrim ditandai hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Ponorogo. Akibatnya sebuah rumah warga roboh rata dengan tanah. Korban masih trauma dan mengungsi ke rumah tetangga. Anggota TNI dan warga membersihkan puing rumah milik Nuni Winingsih, warga desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Rabu pagi. Sementara anak korban berusaha menyelamatkan perabot yang tersisa. Rumah ini roboh akibat diterjang angin disertai hujan Selasa malam, sekitar pukul 9 malam. Hujan deras disertai angin kencang melanda desa ini. Beruntung saat kejadian pemilik rumah dan anaknya berhasil menyelamatkan diri. Korban yang trauma mengungsi ke rumah tetangganya. Korban mengaku tidak punya biaya untuk memperbaiki rumah ini dan berharap ada bantuan dari pemerintah. Beralih ke informasi lain, pemirsa, petugas semakin gencar melakukan upaya pemberantasan narkoba. Lapas yang diduga menjadi salah satu tempat peredaran narkoba semakin sering dirazia. Petugas menyita sekitar 1.000 pil double L dari lapas kelas 2B Tulungagung Rabu siang tadi. Petugas gabungan dari berbagai unsur diantaranya polisi, Badan Narkotika Nasional, TNI dan petugas lapas merazia sejumlah ruangan tahanan di lapas kelas 2B Tulungagung. Dalam razia tersebut, petugas menemukan beberapa barang terlarang seperti korek api, cemeti, paku, alat cukur, palu, dan obeng dalam ruang tahanan. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan beberapa alat kontrasepsi, kondom, dan sebuah buku yang diberi lubang pada bagian dalam. Diduga buku tersebut digunakan untuk memasukkan handphone ke dalam lapas. Hasilnya seperti rekan lihat sendiri, mulai dari alat-alat cukur, lalu sabun, lalu gunting, dan lain sebagainya seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin dengan kesiapsiagaannya personil lapas, pada malam minggu kemarin ketahuan ada yang melempar berupa ini. Apa dan? Double L. Kalau orang sini gerasa atau LL. Petugas lapas menduga barang-barang yang terlarang ini dibawa oleh narapidana dari bengkel lapas. Ada temuan barang-barang yang memang dilarang, ya. Misalnya
paku-paku, ya, kemudian ada alat heater, ada obeng, itu alat dari banker. Ada beberapa alat dari banker untuk kegiatan kerja narapidana yang masuk atau terbawa ke dalam kamar. Memang itu nggak boleh, itu ditangkap keteledoran juga dari petugas kita. Dalam operasi ini, petugas juga mengamankan 1.000 butir pil double L yang ditemukan oleh petugas minggu lalu. Pil tersebut dimasukkan ke dalam lapas dengan cara dilempar dari luar pagar penjara. Modus tersebut sudah terjadi sebanyak 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Dari Tulungagung, Anang Agus Faisal, MNC Media, melaporkan. Sidang pra-peradilan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur yang sedianya digelar Rabu ini ditunda oleh Majelis Hakim karena jaksa tidak hadir. Sidang pra-peradilan dengan pemohon kuasa hukum Lanyala Mataliti yang sedianya digelar hari ini ditunda Majelis Hakim. Sidang pra-peradilan perdana dengan agenda pembacaan gugatan pemohon ini ditunda karena pihak termohon yakni Kejati Jatim tidak hadir. Kuasa hukum Lanyala Mataliti sebagai pemohon menyayangkan ditundanya sidang pra-peradilan ini. Pemohon akan tetap sabar dan menjunjung tinggi hukum dan mengikuti aturan yang berlaku meskipun kliennya merasa dirugikan atas penundaan sidang ini. Sementara itu, pihak Kejati Jawa Timur beralasan ketidakhadirannya dikarenakan jaksa yang ditunjuk semuanya sedang melakukan pencarian tersangka Lanyala Mataliti. Pihak Kejati berjanji akan menghadiri sidang yang diagendakan pada Rabu minggu depan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jatim menetapkan Ketua Kadin Jatim Lanyala Mataliti dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kejati Jatim juga telah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung Mabes Polri serta Interpol untuk memburu Lanyala yang diduga telah berada di luar negeri. Sementara itu, kuasa hukum tersangka menilai penetapan DPO ini berlebihan. Surat penetapan DPO Ketua Kadin Jatim, Lanyala Mahmud Mataliti, langsung dikirimkan ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, serta Interpol, begitu Kejati Jatim menetapkannya dalam daftar pencarian orang hari Selasa. Lanyala ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana hibah Kadin Jatim tahun 2012 senilai 5,3 miliar rupiah. Kejati Jatim sudah 3 kali melakukan pemanggilan namun Ketua Umum PSSI itu tidak hadir. Penetapan DPO Lanyala dilakukan setelah upaya paksa menghadirkan Lanyala dalam pemanggilan ketiga sebagai tersangka gagal dilakukan. Kemudian kemarin panggilan terakhir kita cari ke rumahnya, cari di tempat yang lain juga belum ketemu. Sehingga pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyampaikan bahwa yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang. Tim kuasa hukum tersangka menilai penetapan DPO ini merupakan keputusan yang berlebihan. Kejaksaan menyatakan DPO, tentu menurut saya itu sangat berlebihan. Karena dasarnya tidak ada menyatakan DPO, kalau toh kita sudah jelas kok. Kita akan datang kalau tuh putusan pra-peradilan sudah selesai. Lanyala ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jatim tahun 2012 senilai 5,3 miliar rupiah yang digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim. Sebelumnya, 2 pengurus Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Provinsi, dan Nelson Sembiri, Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dijebloskan ke penjara. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media, melaporkan. Menjelang ujian nasional, 5.000 siswa SMA dan SMK se-Sidoarjo menggelar doa bersama. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap di Jatim Today.